Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh, khususnya yang umurnya lebih tua dari saya. Yang saya hormati takmir masjid dan Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana biasa, sebelum saya menyampaikan ceramah, marilah kita membaca surah Al-Fatihah untuk yang wakaf masjid ini. Saya selalu membayangkan betapa senangnya orang wakaf itu, senang ya. Orang ini meninggal tapi mesin pencetak pahalanya terus berjalan. Jadi rekening pahalanya itu naik terus. Orangnya meninggal tapi sebenarnya sumber pahalanya tetap berjalan. Itu yang saya sebut hidup pasti berakhir, tapi pastikan ada sumber pahala yang terus mengalir. Ya, kita pasti mati, tetapi pastikan ada mesin pencetak pahala yang tak akan berhenti. Wakaf itu bagian dari situ. Kepada yang saya hormati pengurus masjid mulai awal sampai akhir, dan juga semua yang terlibat di dalam menyemarakkan masjid ini, mudah-mudahan diterima Allah semuanya ya. Mudah-mudahan semua yang sakit disembuhkan Allah, khususnya guru kita Pak Kiai Haji Ainur Rafiq, mudah-mudahan sembuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kuliah subuh pada subuh ini judulnya adalah Khadijah dan Fatimah dalam sholawat. Khadijah dan Fatimah dalam sholawat. Untuk menyusun ini lebih dari seminggu ya, yang disusun oleh Ustadz Subi ya. Ustadz Subi mencari buku-buku, antara lain terus saya tambahi. Jadi ceramah ini bersumber dari buku yang ditulis oleh Abdul Mun'im Muhammad Umar, judulnya Khadijah Ummul Mukminin, diterjemahkan dalam bahasa Inggris The True Love Story of Muhammad. Kemudian ada buku lagi Tarajim Sayyidat Baitin Nubuwah karya Aisyah Abdurrahman. Yang ketiga buku karangan atau tulisan Prof. Dr. Ali Muhammad As-Sholabi, Asmal Matalib fi Sirati Amiri Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang keempat Dr. Nizar, bukunya Fi Baitir Rasul. Kemudian yang terakhir saya diberi sumbangan buku dari Ustadz Ainul Yakin, yang ahli sejarah, yang alumni Mesir, yang membantu saya mengajar di kampus UIN. Dua buku, satu Bakr Abu Zaid Mu'jamul Manahi Al-Lafziyah, dan juga buku yang satu dari tulisan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, Al-Bushra fi Manaqib Khadijah Al-Kubra. Itu yang ditulis oleh Ustadz Subi dan sekarang bagian saya yang menyampaikan. Nah, judul ini saya pilih karena saya setiap hari mendengar anak kecil, saya tidak tahu di masjid mana itu ya, anak kecil itu anaknya siapa itu, tidak tahu saya itu. Di masjid mana saya tidak tahu itu, yang itu loh,
yang biasanya baca selawat asar itu loh, anaknya siapa itu? Ya malu toh kita ini anak kecil sudah bisa. Seperti di sini saya juga malu saya dengan anaknya Pak Agus itu, yang kecil tuh, yang kalau amin paling keras itu loh. Siapa itu? Hah? Zahira itu. Jam sekian sudah bangun, enggak pernah absen itu sholat subuh itu. Subhanallah. Yang kedua saya malu kepada Pak, siapa ini? Pak Edi, okay. Ini kalau jalan itu susahnya setengah mati, kalau rukuk sujud itu sampai mekangkang, you know, mekangkang itu, ya. Tapi subhanallah ke masjid, kita ini sehat walafiat, masya Allah, masih muda, malu kepada orang ini. Bahkan di Masjidil Haram itu saya pernah nangis melihat orang tidak punya kaki, jadi sampai pantat saja, ya. Padahal itu panasnya itu 50 derajat lebih. Itu ke masjid itu, saya buntuti di belakangnya itu, dia itu tangannya itu dibungkus ban. Itu pergi ke Masjidil Haram panasnya seperti itu. Saya sendiri handuk saya celup di air, saya tumpah gini tidak kuat. Sajadah saya untuk ke masjid. Tapi dia itu berjalan, Pak. Ini tuh dengan tangannya itu loh, tidak punya kaki, hanya pantat itu. Itu gini terus sampai ke masjid. Jadi mereka itulah menjadi guru kita, mereka itulah yang menyemangati kita. Saya doakan, saya mohon, semuanya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan seluruh yang hadir di sini dan keluarganya menjadi pecinta masjid, okay? Menjadi pecinta masjid. Insya Allah selamat dunia akhirat, insya Allah. Orang sejelek-jelek orang, pokoknya mau ke masjid, insya Allah dibarokai, okay? Itu alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini yang saya dengarkan di itu masjid itu. Ayo kita baca sama-sama ya. Ini kita tirukan anak kecil itu. Sudah pegang ini semua? Kalau kurang besar yang ini di layar. Nah, ya. Sa'duna fid dunya. Ayo. Sa'duna fid dunya. Fauzuna fil ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimataz Zahra bi Khadijatal Kubra wa Fatimataz Zahra. Ini Bapak yang enggak tahu, tulisan Arabnya agak susah, di bawahnya ada bahasa Indonesianya, teks Indonesianya. Jadi artinya sa'duna fid dunya itu kita ini menjadi bahagia di dunia, fauzuna fil ukhra kita menjadi selamat di akhirat, selamat bahagia di akhirat, bi Khadijatal Kubra itu karena jasa-jasanya Khadijah al-Kubra, itu istri pertamanya Rasulullah, wa Fatimataz Zahra dan juga jasanya Fatimah Az-Zahra. Itu seringkali kalau Ustadz Abdul Malik itu mimpin sholawat itu mesti menyebut ini Khadijah, Fatimah, itu memang jasanya besar. Jadi sa'aduna fid dunya, kita semuanya ini bisa bahagia, fauzuna fil ukhra, bahagia di akhirat, bi Khadijatal Kubra atas jasa-jasa besarnya Khadijah dan Fatimah Az-Zahra, Fatimah yang wajahnya putih berseri bersinar seperti wajahnya Rasulullah. Sama-sama ya, sama-sama. Jadi saya ini memperkenalkan sholawat-sholawat seperti ini. Kemarin yang ya Sayyidi ya Rasulullah ya Mallahul jah indallah innal musiina qad ja'u
dhanbi yastaghfirunallah. Nah itu bacalah sholawat, bacalah istighfar, kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ada satu saja dosa yang belum diampuni Allah, itu urusannya panjang, Mbak. Urusannya panjang, di akhirat itu panjang. Maka kita nggak boleh main-main dengan dosa itu. Sekecil apapun kalau tidak diampuni Allah, berbahaya. Nah, itu baca sholawat, baca istighfar, Allah mengampuni kita karena syafaatnya Rasulullah. Itu yang sayyidi. Nah, saya perkenalkan sholawat-sholawat begini ini, walaupun tidak dibaca tidak apa-apa ya. Tapi ya sekali-kali dibaca supaya tidak lupa. Itu supaya kalau ada orang sholawat di sana, di sini, di TV, di ini, Bapak tahu, oh ini, oh ini, oh ini gitu loh. Ayo sama-sama. Sa'duna fid dunya, fawzuna fil ukhra, bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra, bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Semuanya. Sa'duna fid dunya, fawzuna fil ukhra, bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra, bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Sudah bisa ya? Bisa ya? Ya, makanya ini makanya saya suruh fotokopi ini, kalau layar saja tidak bisa dibawa pulang layarnya. Gitu. Terima kasih Mas Turmudi, Mas Supi, Mas ini siapa ini? Mas Aris Turmudi, Mas Hafi, adik-adik remas yang sudah payah mati-matian mulai kemarin ngatur ini ya. Sekarang apa jasa-jasanya Khadijah? Nah ini loh Pak. This is the house where Prophet lived. Ini Pak ya, gambar ini. Gambar ini gambar, enggak ada di kertas Pak, enggak ada. Itu gambar rumahnya Rasulullah, Pak. Yang mohon maaf, rumah Rasulullah itu disembunyikan. Ini bekasnya, ya Pak. Disembunyikan, sebab kalau tidak disembunyikan, ya itu orang berdatangan di situ lupa Masjidil Haram, kemudian ada di sini semua. Nah nanti akan saya tunjukkan ya. Jadi satu jasa Khadijah adalah satu-satunya istri yang memberi 6 keturunan. Umur 40 berapa? 40 tahun toh? Ya. Jadi istri yang pertama itu memberikan keturunan. Andai kan tidak ada Khadijah, Nabi tidak punya keturunan. Anaknya Nabi itu ya. Anaknya Nabi itu Qasim, Zainab, Ruqayyah. Ruqayyah itu dinikahkan oleh Rasulullah dengan Utsman bin Affan. Ya. Berikutnya Ummu Kulthum, itu anaknya Nabi ya, Ummu Kulthum. Jadi Utsman itu dinikahkan oleh anaknya Nabi yang nomor 3, tapi meninggal. Akhirnya turun ke adiknya, yaitu Ummu Kulthum. Terus Fatimah, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim. Baik, nomor 2, ini jasanya penyandang dana. Nabi Muhammad kok bisa dakwah kemana-mana, karena apa? Zaman itu, karena punya istri yang kaya. Yang kaya Pak,
Yang kaya, betul. Yang kaya, didanai semuanya itu. Makanya zaman kalau ingin bisa dakwah, berjuang untuk Islam yang yang bebas, yang banyak dana, ya nikahilah janda yang kaya. Besar Pak, ini nanti saya tunjukkan. Yang berikutnya, pemberi contoh kaum wanita untuk segera mengikuti ajaran Islam. Ini, beliau ini adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Coba Pak, zaman itu belum ada orang tertarik pada Nabi, dia sudah masuk Islam. Dan itu wanita percaya, memberi inspirasi. Pemberi inspirasi berikutnya adalah ini Pak. Memberi inspirasi kepada wanita untuk mengikuti ajaran Nabi. Wanita pertama juga tauladan bagaimana cinta dan hormat dan kesetiaannya kepada suami. Khadijah itu, Nabi Muhammad itu berkali-kali cerita. Khadijah itu selama 25 tahun bersama saya, tidak pernah satu kali pun menyakiti hati Rasulullah. Coba, 25 tahun Pak, hidup bersama Nabi itu. Yang keempat, memberi inspirasi bahwa wanita bisa meraih kemuliaan. Ini, memberi inspirasi bahwa wanita itu bisa meraih kemuliaan. Sebab oleh Nabi dikatakan 4 wanita hebat di dunia ini, ya 4 ya. 1 Khadijah. Yang kedua Aisyah. Loh, bukan Aisyah, bukan Aisyah. Khadijah, terus Asia istrinya bukan Musa, istrinya Fir'aun. Wanita kok seperti itu ya, tegarnya keimanan, dia punya suami yang tidak baik. Ya, Khadijah, terus Khadijah, Asia istrinya Fir'aun, kemudian Maryam itu ibunya Nabi Isa. Isa itu dalam bahasa Inggrisnya apa? Loh kok bingung sampai? Yesus. Isa itu bahasa Al-Quran, tapi kalau sudah di bahasa Inggris kan menjadi Yesus. Nah bedanya kalau saudara kita yang Kristen itu Yesus tapi sebagai Tuhan, kalau kita menganggap sebagai Nabi. Terus yang berikutnya siapa? Fatimah. Jadi tolong sebutkan Khadijah, Asia, Maryam. Dia memberi semangat untuk jadi mulia, tidak harus laki-laki, wanita itu bisa. Kemudian, nah bagaimana wong dia itu termasuk Khadijah itu, seluruh malaikat itu senang kepada Khadijah. Dan orang yang pertama kali diberi ucapan salam oleh Jibril itu dari Allah, melalui Jibril itu. Kemudian ini Pak, motivator dengan pilihan kata yang dahsyat. Khadijah itu Masya Allah, kalau nyemangati orang itu loh Bu, itu. Jadi ketika Nabi itu susah karena apa? Kaget, bingung, takut karena ketika tidak pernah ketemu Jibril, itu makhluk apa? Kok teriak-teriak, Iqra, takutnya setengah mati sampai pulang itu sempoyongan sampai di rumah. Itu gelisah, sedih, takut. Nah, ketika takut itu Khadijah datang dan berkata ini, ya saya tadi sebelum subuh saya menghafal ini. Bunyinya gini, kalla absyir Muhammad, jangan susah. Wallah demi Allah, la yukhzikallahu abada. Allah tidak mungkin menjadikan kamu itu sedih, hina, itu tidak mungkin.
Wallah innaka latasilur rahim. Sebab kamu ini selalu menyambung silaturahim kepada keluargamu yang muslim, tidak muslim kamu sambung. Watasdukul hadis. Di sini tidak ada yang bisa membuktikan. Pernahkah Nabi bohong? Tidak ada. Kamu itu selalu bicara benar. Watahmilul kallah. Kamu itu dermawan kepada siapapun. Wataksibul ma'dum. Dan menolong orang-orang yang punya beban hidup. Wataqrid dhaif, dan engkau itu menghormati tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan engkau itu selalu berpihak kepada seluruh pembela kebenaran. Itu. Jadi ini kan pilihan kata-kata yang baik. Tenang Nabi. Nah, itu bedanya istri solihah dan enggak. Kalau istri yang enggak solihah, ono apa? Ada apa itu? Makanya jangan ngelayap baik. Sudah diberitahu ngelayap di rumah kan ya enak itu. Nah, itu padahal Nabi itu bukan ngelayap, itu di Gua Hira kan mencari wahyu. Ini hebatnya itu ya. Kemudian gelarnya At-Thahirah karena tidak pernah menyembah berhala. At-Thahirah, Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Nah, itu ibunya orang-orang mukmin. Kemudian Al-Kubra, Al-Kubra itu agung, besar. Jasanya yang besar ya. Jasanya yang besar. Ya. Sama dengan itu, kiamat itu ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kiamat itu ada dua. Kiamat kecil itu adalah kematian. Jadi orang meninggal itu sebenarnya kiamat. Kiamat kecil, lalu kiamat ketika bumi hancur, langit hancur, itu namanya kiamat besar, kiamat kubra. Ini loh Pak, makamnya Khadijah, yang di kotak besar itu Khadijah, ya, makamnya Khadijah. Lalu yang kecil di belakang itu anaknya. Sa'duna fid dunya, fauzuna fil ukhra, bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra, bi wa Fatimataz Zahra. Nah, salawat ini lebih terkenal ketika Mbah Maimun Zubair Sedo wafat itu. Beliau setiap Selasa baca ini sama seluruh santrinya karena beliau memang mengidolakan siapa? Khadijah. Dan apa yang terjadi? Wafatnya itu walaupun di sini sudah disiapkan makamnya, ternyata wafatnya di Mekah dan itu dimakamkan beberapa ratus meter dari Khadijah ini. Itu kemudian subhanallah, semua akhirnya orang iri bisa dimakamkan dekat Khadijah di Ma'la ya. Nah, ini sekarang jasa-jasa Fatimah. Yang dilingkari itu tempat lahirnya Fatimah. Ya, sebentar. Apa jasanya Fatimah? Satu, menjadi kebanggaan Nabi. Kebanggaan Nabi. Apa sebab? Wajahnya Fatimah, akhlaknya Fatimah itu mirip Nabi. Mirip Nabi Muhammad. Yang kedua, penghibur Nabi. Sebab dia satu-satunya yang masih hidup ketika Nabi masih wafat. Jadi seluruh anaknya itu meninggal dunia sebelum wafat ya. Sebelum Nabi wafat, yang tertinggal hanya siapa? Fatimah. Fatimah. Jadi pada waktu Nabi itu sudah mendekati ajalnya, Fatimah itu nangis. Fatimah nangis. Kemudian Fatimah itu dirangkul Rasulullah, dirangkul, dibisiki. Setelah dibisiki senyum. Dan pemandangan seperti ini Pak, pemandangan ayah dekat sama menghormati anak wanita, itu dicontohkan Nabi seperti ini. Sebab waktu itu anak perempuan itu tidak disukai sama sekali. Anak perempuan itu tidak disukai sama sekali, bahkan tidak boleh hidup.
Malu lah kalau punya anak perempuan. Dan Nabi memberi contoh. Gitu. Setelah dibisiki, kemudian Fatimah tersenyum. Orang bertanya, ada apa Mbak? Ada apa Ning? Tadi nangis kok sekarang senyum? Iya, karena Nabi membisikkan kata, jangan nangis. Kamu nanti tidak lama akan mengikuti saya. Gitu. Jadi tidak lama, memang betul tidak lama kemudian mengikuti Rasulullah. Senyum. Nah, pemberi cucu ini, pemberi cucu. Siapa cucunya anaknya Fatimah yang terkenal siapa? Hasan Husain. Nah, dua orang ini saat dipanggil, dua orang itu dipanggil Sayyidah Syababil Jannah. Hasan Husain itu adalah besok yang akan menjadi koordinator atau pemimpinnya pemuda-pemuda surga. Bahkan Raihanata Rasulillah, menjadi penghibur Rasulullah. Pernah ibu dengar toh, bapak dengar bahwa Rasulullah pernah sujud lama karena siapa? Cucunya di punggung tuh. Sampai para sahabat ini, Nabi ada ajaran baru ya. Apa? Kok sujudnya lama? Bukan, ini loh, cucu saya ini loh. Naik. Cucu saya. Nah, itu kalau orang-orang yang ahli katakan energi itu katanya itu bukan menaiki Nabi, itu sebetulnya menyerap menyerap nilainya kewibawaan Rasulullah. Itu Nabi tidak marah. Kalau ya Khadijah ya Fatimah juga tidak marah. Kalau bapak ibu itu cucunya naik di punggung diapakan? Dicepres. Ini sholat ganggu. Loh, padahal dia itu sedang melihat ada apa ini, orang apa. Bisa saja toh. Itu sebetulnya orang ini, anak ini lagi akan meniru sujudnya yang dinaiki itu. Jadi kemudian penolong Nabi dari gangguan orang kafir. Ya, Fatimah ini juga yang ketika Nabi sujud terus diberi ususnya unta itu loh Pak. Yang ngambil satu-satu ya, Fatimah itu. Pemberi cucu. Nah ini rumahnya Rasulullah itu. Ini rumahnya Rasulullah Pak ya itu ya. Ini rumahnya Rasulullah, kemudian Fatimah lahir di situ. Baik mana rumah Bapak dengan rumahnya Nabi? Nabi itu kalau tidur di atas pelepah kurma, ya, kurma tidur, sehingga kalau sholat malam itu yang mengambili kerikil yang nempel di punggungnya adalah Aisyah. Ayo, kayak mana Nabi dan Ibu? Rumah sampean itu lebih baik mana dengan rumahnya Nabi? Nabi tidur di atas spring bed? Enggak toh, berarti ya kita lebih kaya dari Nabi itu ya. Sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra. Wa Fatimah Zahra di mata Zahra. Ini terima kasih Mas Subi semalam mengedit ini. Jadi saya tidak ikut mengedit ini. Ya, mudah-mudahan jariah. Pemberi inspirasi apa itu? Menikah dengan pemuda miskin. Jadi kalau anaknya Nabi yang Ruqayyah kan dinikahkan orang terkaya toh, gitu? Utsman, Ummu Kulsum kaya. Ali ini subhanallah miskinnya amit-amit, miskin. Masya Allah, kok ada wanita sesabar itu ya. Jarang ada makanan, kemudian ya sering berjuang, perang terus, tapi itu kalau sekarang Pak,
langsung ke KUA ya. Perempuannya itu Pak, ke KUA terus pengadilan agama minta apa? Subhanallah, mudah-mudahan anak Bapak ya, anak kita tidak memandang orang dari hartanya. Apa? Tidak memandang orang dari hartanya. Sebab kalau harta itu tidak abadi, tapi kalau akhlak itu abadi. Nggih, itu miskin. Luar biasa. Akhirnya Fatimah itu punya kalung ya sudah, itu satu-satunya kekayaan, kalung. Nah, kalung satu-satunya kalung itu. Nah, ketika ada pengemis minta, kalungnya Fatimah itu dilepas oleh Rasulullah. Dilepas. Itu ya diberikan itu. Tapi sebenarnya itu bukan hanya kalung itu, sebenarnya isyarat. Keturunanku ndak boleh berjaya-jaya dengan perhiasan, ndak boleh. Itu simbol-simbol itu diambil diberikan. Keturunanku ndak boleh. Orang mulia karena kalungnya, karena itu dihormati orang karena kalungnya, karena mobilnya, karena rumahnya, nggak boleh. Karena kamu adalah anak saya, kamu harus menjadi contoh di dalam hal kemuliaan, bukan pada soal aksesoris, bukan pada soal harta. Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra jadal kubra wa Fatimah Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra. Ini makamnya ini ya, makamnya itu. Tuh. Dan Fatimah ini nama yang paling terkenal di Iran ya, di Iran. Itu Ali dan Fatimah itu terkenal di Iran. Itu. Jadi banyak kuburan-kuburan itu yang di atasnya itu diberi nama-nama Ali, apa itu diberi sanjungan kepada Ali dan siapa ini? Fatimah. Pemberi inspirasi untuk mencapai kemuliaan. Nah, siapa tadi? 4 wanita mulia tadi? 1 Khadijah, Asia, Fatimah ini. Nah, gelar-gelarnya ini Az-Zahra. Az-Zahra itu kulitnya itu putih bersinar kemerah-merahan seperti Rasulullah. Rasulullah juga seperti itu. Min abiha, dijuluki juga ibu dari bapaknya. Min abiha. Artinya ini Pak, setelah Khadijah wafat, ya, yang merawat, yang menyediakan segala-galanya untuk Nabi itu adalah siapa? Fatimah. Ada juga Al-Batul. Saya kemarin lihat sholawat Nabi juga ada Al-Batul. Al-Batul itu al-inqita', artinya dia itu memutuskan kenikmatan-kenikmatan dunia untuk fokus ibadah. Al-Batul. Nah, kalau Maryam itu juga Al-Batul karena memang tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Oh, sudah selesai ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sa'duna fid dunya bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra. Ayo 5 kali. Sa'duna fid dunya
wa Fatimah Zahra. Sekarang khusus bapak-bapak, ibu-ibu tidak boleh ikut. Ayo, sa'du fil ukhra wa Fatimah Zahra. Nah itu suara laki-laki, sekarang kita dengarkan lebih baik mana dengan suara perempuan. Ayo Bu, tampil yang bagus ya. Yang nanti yang juara dapat konsumsi di belakang. Ayo Bu, sa'duna stop. Kok yang keras yang luar ya? Lah yang di dalam ini mana suaranya ini? Apa minum dulu tuh. Ayo, yang keras. Sa'duna fid dunya wa Fatimah Zahra bi wa Fatimah Zahra. Bersama-sama semuanya. Sa'duna fid dunya wa Fatimah Zahra bi kubra wa Fatimah Zahra. Para jamaah sekalian, itulah kajian subuh kita. Mudah-mudahan manfaat, kita semakin mengenal sahabat-sahabat Rasulullah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah. Ya Allah, jadikan seluruh yang membaca sholawat, membaca kalimat thayyibah pada pagi hari ini, berilah kesempatan untuk berziarah ke Makkah dan Madinah. Wa fil akhirati syafa'atahu, jadikan kami besok di akhirat mendapatkan pertolongan Rasulullah. Wa bil jannati ru'yatahu wa murafaqatah, jadikan seluruh keluarganya, orang-orang yang hadir di tempat ini ya Allah menjadi orang-orang yang bisa bertemu kembali di surga bersama Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ij'alna min khiyari ummati. Ya Allah, melalui sholawat kami ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami menjadi orang yang dipilih, ditunjuk, diakui sebagai kekasihnya Rasulullah. Wasairina yaumil qiyamati tahta liwa'i. Lalu engkau izinkan wahai Allah berbaris di bawah benderanya Rasulullah bersama-sama menuju surga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ista'mil alsinatana fi madhi wa nusrati. Ya Allah, jadikan kami dan anak-anak kami tidak hanya senang lagu-lagu biasa, tetapi juga senang membaca sholawat Nabi. Ya Allah, jadikan kami dan anak-anak kami tidak hanya tahu sejarah dunia yang macam-macam, tetapi juga tahu sejarahnya Rasulullah, sejarahnya istri Rasulullah, sejarahnya anak Rasulullah, sejarahnya para sahabat Rasulullah. Dan engkau jadikan kami ya Allah berakhlak seperti akhlaknya Nabi, akhlaknya keluarganya Nabi, akhlaknya para sahabat-sahabat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ahyina mutamassikina bi ta'atihi wa mahabbatihi wa amitna ala sunnatihi wa jama'atihi. Ya Allah, hidupkan kami seperti kehidupan Rasulullah, hidupkan kami dengan cinta Rasulullah, wafatkan kami dalam keadaan cinta Rasulullah dan keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu ma yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu ma yanziluha. Ya Allah, jadikan seluruh orang yang mengamini doa ini
yang sedang membicarakan sejarah hidup istri Rasulullah dan anak Rasulullah ini, ya Allah masukkan bersama ke dalam surga, karena Engkaulah ya Rasulullah yang akan diizinkan untuk memasuki surga. Ya Allah, jadikan kami semua hamba-Mu yang selalu merasakan kehadiran Rasulullah di siang hari, merasakan kehadiran Rasulullah di malam hari. Ya Allah, siapapun yang menyumbang makanan, keuangan untuk masjid ini, ya makanan dan minuman gantilah dengan rizki yang banyak, dan jadikan semua itu menjadi kendaraan kami melewati siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.